Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indah Lestari. Saya dari Prodi S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester atau UAS yang soalnya itu melanjutkan dari soal UTS pada bulan Mei kemarin. Untuk mata kuliahnya itu pasar dan lembaga keuangan. Ada 6 soal UTS kemarin yang akan saya bahas di dalam video untuk jawaban UAS ini. Pertanyaan yang pertama itu, secara singkat, bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut? Pada soal tersebut, pada tahun 2022, pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu yang pertama, jumlah investor mencapai 10,31 juta, naik 37,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, itu ada 71 emiten baru atau perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa. Angka tertinggi dalam sejarah modal Indonesia, dalam sejarah pasar modal Indonesia. Yang ketiga, nilai transaksi pasar modal mencapai 267,73 triliun rupiah, meningkat dari bulan sebelumnya. Nilai aktiva bersih atau NAB reksadana naik ke 524,61 triliun. IHSG atau indeks harga saham gabungan di akhir tahun mencapai 6.850,62 poin, meskipun sempat berfluktuasi karena pengaruh kondisi global. Pasar modal tumbuh kuat, didorong oleh kemudahan akses digital dan meningkatnya minat masyarakat dalam berinvestasi. Soal yang kedua yaitu, jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut, mengenai kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kinerjanya. Yang saya bahas itu, yang pertama ada kredit perbankan. Kredit perbankan itu ada 2 poin. Yang pertama itu poinnya tumbuh sebesar 11,16% year on year, dari tahun ke tahun menjadi 6.347,5 triliun. Selanjutnya itu yang kedua, mencerminkan naiknya permintaan pinjaman terutama untuk investasi dan untuk modal kerja. Pihak ketiga atau DPK dibagi menjadi 2 poin ya. Yang pertama itu tumbuh 8,78% dari tahun ke tahun menjadi 7.974 triliun. Yang kedua itu dalam dana pihak ketiga atau DPK, adanya peningkatan ini terutama didorong oleh tabungan dan deposito masyarakat. Selanjutnya itu rasio kinerja perbankan. Rasio kinerja perbankan itu dibagi lagi poinnya menjadi 4. Yang itu yang pertama ada non-performing loan atau NPL atau gagal bayar, menjadi menurun ke 2,65%. Artinya semakin kecil semakin baik. Terus selanjutnya itu ada net interest margin atau NIM, stabil di angka 4,70% atau menunjukkan keuntungan dari selisih bunga. Terus yang selanjutnya itu ada return on asset atau ROA, itu stabil di angka 2,47%, artinya perbankan tetap untung. Terus selanjutnya ada capital adequacy ratio atau CAR, artinya naik ke 25,47%. Ya, artinya modal bank kuat untuk menanggung resiko. Sektor perbankan tetap sehat dan tumbuh dengan resiko kredit yang terjaga,
dan dana masyarakat yang terus meningkat. Soal nomor 3 itu ada bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. IKNB seperti asuransi, leasing, dana pensiun, dan vintage juga mengalami pertumbuhan. Artinya, yang pertama, mendapatkan premi asuransi meningkat menjadi 341,87 triliun, naik sebesar 5,06% dari tahun ke tahunnya. Terus yang kedua itu ada outstanding pembiayaan vintage P2P lending meningkat menjadi 50,30 triliun, naik sebesar 72,68% dari tahun ke tahunnya. Terus yang ketiga itu ada aset dana pensiun tumbuh menjadi 409,49 triliun, kalau dipresentasikan naik menjadi 2,10% dari tahun ke tahunnya. Terus ada permodalan kuat seperti risk based capital RBC atau asuransi jiwa dan umum masih di atas batas maksimum. Gearing rasio perusahaan pembiayaan atau rasio utang masih jauh di bawah batas maksimal. Artinya industri keuangan non-bank juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan modal yang cukup dan kontribusi penting terhadap inklusi keuangan. 4 itu uraikan secara singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan di tahun 2022. Kebijakan OJK pada tahun 2022 itu OJK menerapkan berbagai kebijakan strategis. Ada 5 kebijakan yang strategis. Yang pertama itu relaksasi restrukturisasi kredit diperpanjang hingga Maret 2024. Penguatan digitalisasi sektor keuangan seperti IBAE, NextGen, dan SIDES atau SIDES. Penerapan yang ketiga itu ada penerapan standar internasional seperti Basel III. Terus yang keempat itu ada peraturan untuk vintage, asuransi, dan investasi agar lebih aman dan transparan. Yang kelima itu ada pengawasan ketat termasuk penindakan terhadap 698 pinjaman online yang ilegal dan 106 investasi bodong. Nasional, kebijakan ekonomi bersifat antisipatif dan mendukung pemulihan ekonomi nasional serta perlindungan konsumen. Terus soal nomor 5 itu pertanyaannya bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen pada tahun 2022 dan berikan opini pribadi. Program edukasi OJK yang masif itu ada 3, yaitu yang pertama 1.897 kegiatan edukasi menjangkau lebih dari 9,1 juta orang. Yang kedua ada Simolek atau Mobile Literasi Keuangan, terus ada Gebiar Safari Ramadan dan Like IT dan pelatihan untuk desa. Terus selanjutnya itu ada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan mencatat tingkat literasi 49,68% dan inklusi 85,10%. Opini saya, menurut saya, opini pribadi untuk soal nomor 5 ini, program edukasi OJK sangat efektif dan sangat bermanfaat. Namun masih perlu lebih banyak pendekatan karena khususnya kepada pelajar, kepada petani dan UMKM agar lebih merata dan lebih paham dari segala atau dari segi usia. Untuk soal nomor 6 yaitu pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 dan berikan opini pribadi. Oke.
Kebijakan OJK pada tahun kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 itu kebijakannya mencakup yang pertama, stabilisasi sektor keuangan melalui relaksasi dan reformasi regulasi. Yang kedua itu ada perlindungan konsumen melalui penguatan pengawasan dan regulasi baru. Yang ketiga itu mendorong inovasi digital. Nah, mendorong inovasi digital itu melalui dukungan vintage dan peluncuran chatbot, LMS dan lain-lain. Opini saya pada soal nomor 6 ini, yaitu kebijakan OJK sudah sangat komprehensif. Menurut saya pribadi ya, sudah sangat komprehensif. Kedepannya perlu disertai peningkatan literasi digital masyarakat agar inovasi teknologi ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok melek digital saja atau kalangan muda saja, tapi bisa juga di segala usia. Oke, dan presentasi saya pada UAS kali ini saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video presentasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam.